Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dijadwalkan melakukan asesmen psikologis terhadap Putri Chandrawati, istri mantan Kadifropam Polri Irjen Pol Ferdisambo di kediaman pribadinya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Koresponden kami ada Arya Dita Utama tengah berada di sekitar kediaman pribadi dari Ferdisambo. Selamat siang, Dito. Apa yang Anda bisa kembangkan dari pemeriksaan psikologis ini? Apakah psikologis Putri Chandrawati bisa diketahui melalui psikolog independen yang dikirimkan oleh LPSK pada hari ini di sana? Ya, halo, selamat siang Heror. Memang dapat informasikan tadi memang mobil LPSK terlihat memasuki kompleks dari kediaman pribadi dari Putri Chandrawati, yaitu istri dari Irjen Ferdisambo sekitar pukul 10:16 waktu Indonesia Barat. Dan memang ketika mobil tersebut memasuki kompleks dari kediaman ini sendiri, kita melihat bahwa 3 orang di dalam kendaraan, di mana 1 perempuan duduk di belakang. Dan ketika mereka ketika mobil itu tersebut meninggalkan kompleks, kita lihat bahwa perempuan yang tadi duduk di belakang sudah tidak ada, sehingga kita bisa asumsi bahwa memang perempuan tersebut adalah asesor atau psikolog yang nantinya akan menilai atau melakukan evaluasi atau asesmen psikologis terhadap Putri Chandrawati itu sendiri. Nah, memang untuk pemeriksaan psikologis ini sendiri, ini merupakan pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh LPSK sejak Putri Chandrawati mengajukan permohonan perlindungan sebagai saksi korban terkait dengan dirinya sebagai korban dugaan pelecehan seksual dan juga dugaan percobaan pembunuhan. Adapun juga Putri Chandrawati sebelumnya sudah minta perlindungan kepada LPSK secara lisan pada tanggal 13 Juli yang lalu, yang kemudian pada hari selanjutnya atau hari kemudiannya pada tanggal 14 Juli Putri Chandrawati kemudian melayangkan permohonan secara tertulis. Adapun juga pihak LPSK sendiri belum bisa memeriksa Putri Chandrawati. Memang mereka sempat bertemu pertama kali yaitu pada tanggal 16 Juli, tapi pada saat pemeriksaan itu dilakukan, asesmen itu dilakukan, Putri Chandrawati tidak bisa memberikan keterangan dan disebut hanya menangis terus, sehingga memang terus diupayakan diagendakan penjadwalan terus menerus, tapi memang baru kali ini bisa terlaksana. Adapun juga memang untuk pelaksanaan asesmen psikologis yang dilakukan di kediaman pribadi itu merupakan hal yang wajar sebagaimana disampaikan oleh LPSK, karena memang mereka juga kerap melakukan pemeriksaan asesmen psikologis terhadap para korban, terutama korban pelecehan seksual untuk terutama apabila mereka mengalami trauma, sehingga memang hal itu wajar. Tapi memang nantinya ke depannya nanti lokasi untuk pemeriksaan sendiri bisa saja di tempat yang berbeda, tergantung dari hasil asesmen yang dilakukan oleh psikolog yang saat ini sedang berada di dalam rumah Putri Chandrawati itu sendiri. Nantinya apabila dianggap memungkinkan, maka pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan di kantor LPSK di kawasan Jakarta Timur. Adapun juga memang LPSK sendiri belum bisa memutuskan apa nanti akan langsung menerima permohonan perlindungan sebagai korban, mengingat bahwa memang pemeriksaan ini nantinya akan dilakukan bertahap, artinya tidak hanya dilakukan sekali, tapi nantinya berkali-kali. Nanti hasil dari pemeriksaan asesmen itu nanti yang akan menentukan apakah nantinya Putri Chandrawati layak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Mungkin sebagai flashback sendiri, Heranov, mungkin kita ketahui bahwa pada tanggal 8 Juli Putri Chandrawati menyampaikan atau membuat laporan bahwa dirinya mengalami dugaan pelecehan seksual dan juga dugaan percobaan pembunuhan. Pada saat itu Putri Chandrawati yang baru tiba dari Magelang di Jakarta saat itu sedang bersinggah di rumah dinas Irjen Ferdisambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Nah, pada saat dia sedang istirahat sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Putri Sambo disebut sedang istirahat, terus kemudian dikagetkan dan terbangun dengan adanya Brigadir Joshua yang ada di kamar pribadinya yang berusaha melecehkannya. Karena dia lantas kaget, dia langsung berteriak, yang kemudian oleh Brigadir Joshua disebut dia mengacukan senjatanya ke kepalanya dengan mengancam akan membunuhnya. Putri Chandrawati lantas langsung berteriak minta bantuan, yang kemudian didengar oleh Baradae atau Barada Richard Eliezer yang berada di lantai 2, yang kemudian turun ke bawah untuk melihat, untuk memeriksa kondisi. Ketika dia di depan pintu kamar Putri Chandrawati, dia melihat ada sosok Brigadir Joshua di depan, yang kemudian dia menanyakan kepada Brigadir Joshua ada apa, yang kemudian langsung dibalas dengan tembakan sebanyak 7 kali. Tapi kita ketahui juga, Heranov, bahwa BAP atau berita acara pemeriksaan atau keterangan yang disampaikan oleh Barada Eliezer sendiri sudah dicabut. Adapun dia juga mengatakan bahwa memang apa yang disampaikan pertama kali itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, oleh karena itu memang apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawati ini sendiri menjadi sangat penting untuk menguak kasus ini. Nah, memang terkait hal itu, baik itu Komnas HAM, LPSK belum bisa mendapatkan keterangan. Tapi kita ketahui dari Komnas HAM sendiri, mereka sudah memeriksa sejumlah orang, adapun juga ada ART,
PT, terus kemudian ajudan dari Verdi Sambo. Tapi tidak satupun ada yang mengatakan mereka menjadi saksi untuk dugaan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh Brigadir Joshua sendiri. Sehingga memang dalam hal ini sangat penting nanti apabila nanti Putri Chandrawati diberikan kesempatan untuk diperiksa, untuk menyampaikan informasi sejujur-jujurnya untuk semua kasus yang terjadi pada tanggal 8 Juli yang lalu itu. Begitu Heranov. Baik, kita tunggu perkembangan terbaru dari hasil asesmen ini. Terima kasih atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia, Arya Dita Utama, langsung dari kediaman pribadi Irjen Paul Verdi Sambo.